Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kemujizatan Al-Quran dari aspek hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Endi Tribuana. Saya Gilang Pratama Sofian. Dan kelompok kami yang beranggotakan Nadira Azhara Ramadanti, Naila Rukayasya Yulianto, Talita Sofi Rasida, dan Nadia Salsabila. Baik, untuk mukjizat langsung saja Mas. Mukjizat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Mukjizat dalam istilah agama Islam sebagaimana yang didefinisikan oleh pakar agama Islam antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantang kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Macam-macam kemukjizatan yaitu: 1. Mukjizat yang bersifat material indriawi dan tidak kekal. 2. Mukjizat imaterial logis dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat yang bersifat material indriawi dan tidak kekal. Mukjizat nabi-nabi terdahulu merupakan contoh dari mukjizat ini. Misal perahu Nabi Nuh AS yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi ombak dan gelombang yang sangat dahsyat. Tidak terbakarnya Nabi Ibrahim AS dalam kobaran api yang sangat besar. Tongkat Nabi Musa yang beralih wujud menjadi ular. Penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa AS dan lain-lain. Mukjizat imaterial, logis dan dapat dibuktikan sepanjang masa adalah mukjizat ini tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, sehingga bukti kebenaran ajaran yang harus selalu siap dipaparkan kepada setiap orang yang ragu kapanpun dan dimanapun mereka berada. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya kapanpun dan dimanapun. Kemukjizatan Al-Quran dalam aspek hukum. Dalam masalah ibadah, Al-Quran datang dengan membawa dasar-dasar dan pokok-pokoknya. Al-Quran mengundangkan sholat, puasa, haji, zakat, dan semua perbuatan baik dan taat. Kemudian dilanjut oleh Andy. Untuk melanjutkan kemujizatan Al-Quran dalam aspek hukum, dalam lapangan undang-undang umum, kita dapatkan bahwa Al-Quran telah menerapkan patokan-patokan umum dalam undang-undang perdata, pidana, politik, dan ekonomi. Lalu, dalam hubungan internasional Islam, menerapkan dasar-dasar baiknya dalam keadaan damai ataupun perang dengan cara yang paling sempurna dan dengan peraturan-peraturan yang seadil-adilnya. Lalu, dalam urusan pergaulan sesama manusia, Al-Quran mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Itu tercakup dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Lalu Al-Quran menganjurkan untuk bersaksi ketika mengadakan jual beli dan menulis hutang piutang. Tercakup dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam tindak pidana Al-Quran menetapkan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Baik, dari penjelasan singkat tadi kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran Karim adalah yang menjelaskan pokok-pokok akidah, hukum-hukum ibadah, norma-norma keutamaan, dan sopan santun, undang-undang hukum ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan. Al-Quranlah yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan yang mulia, lagi adil. Dari kami, jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.